Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Framita dengan NPM 2421020095. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas G. Jadi saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu gugatan rekovensi. Berdasarkan pasal 132A ayat 1 HIR, rekovensi adalah gugatan balik yang diajukan oleh tergugat kepada penggugat. Gugatan ini diajukan di tengah proses persidangan yang sedang berjalan. Contohnya, si A menggugat si B karena si A meminta si B segera menyerahkan tanah yang sudah mereka transaksikan di depan PPAT atau pejabat pembuat akta tanah. Lalu si B tidak tinggal diam. Si B memanfaatkan pasal 132A ayat 1 HIR. Si B menggugat balik si A di sidang yang sama. Tujuannya, si B menolak menyerahkan tanah karena ternyata si A belum membayar lunas tanah tersebut. Jadi, si B menuntut agar si A melunasi sisa pembayaran dan membayar ganti rugi atau bunga karena si A telah mengingkari perjanjian tersebut. Selanjutnya, komposisi para pihak dihubungkan dengan gugatan rekovensi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, komposisi gugatan terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu gugatan penggugat disebut dengan gugatan konvensi yang bermakna sebagai gugatan asal yang ditunjukkan penggugat kepada tergugat. Lalu yang kedua, gugatan rekovensi merupakan gugatan balik yang ditunjukkan tergugat kepada penggugat asal. Lalu komposisi yang kedua yaitu komposisi para pihak. Selain muncul dan saling berhadapan gugatan konvensi dan rekovensi, serta merta hal itu menimbulkan komposisi yang menempatkan. Yang pertama, penggugat asal sebagai penggugat konvensi pada saat yang bersamaan berkedudukan menjadi tergugat rekovensi terhadap gugatan rekovensi yang diajukan oleh tergugat. Lalu yang kedua, tergugat asal sebagai penggugat rekovensi pada saat yang bersamaan berkedudukan sebagai tergugat konvensi. Lalu yang selanjutnya, tujuan gugatan rekovensi. Terhadap berbagai tujuan positif yang terkandung dalam sistem rekovensi, manfaat yang diperoleh bukan hanya sekedar memenuhi kepentingan pihak tergugat saja, tetapi meliputi kepentingan penggugat maupun penegakan kepastian hukum dalam arti luas. Yang pertama, menegakkan asas peradilan sederhana. Sesuai dengan pasal 132B ayat 3 HIR, gugatan konvensi dan rekovensi diperiksa dan diputus secara serentak dan bersamaan dalam satu proses dan dituangkan dalam satu putusan. Yang kedua, untuk menghemat biaya. Apabila gugatan rekovensi dilakukan secara terpisah dengan konvensi, biaya yang mestinya dikeluarkan untuk memanggil para pihak maupun biaya lain menjadi 2 kali lipat. Lalu yang ketiga, menghemat waktu. Melalui sistem pemeriksaan sebagaimana digariskan pada pasal 132B ayat 2 HIR yang memerintahkan pemeriksaan antara keduanya dalam satu proses dan dalam satu putusan, penyelesaian kedua perkara menjadi lebih singkat. Yang keempat, menghindari putusan yang saling bertentangan. Hal lain yang dapat diperoleh dari sistem rekovensi yaitu untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan. Kemungkinan terjadinya putusan yang saling bertentangan terutama akan muncul dalam kasus gugatan rekovensi yang benar-benar saling berkaitan atau berhubungan dengan konvensi. Lalu materi selanjutnya yaitu ada syarat material gugatan rekovensi, terbagi menjadi dua. Yang pertama adanya koneksitas dengan gugatan konvensi. Yang kedua, sifat asesor rekovensi terhadap putusan konvensi. Lalu ada syarat formil gugatan rekovensi. Supaya gugatan rekovensi sah, selain harus dipenuhinya syarat formil, gugatan yang bersifat umum, terdapat syarat formil yang bersifat khusus. Yang pertama, gugatan rekovensi diformulasikan secara tegas yang berisi menyebut dengan tegas subjektif yang ditarik sebagai tergugat rekovensi. Yang kedua,
merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekovensi. Dan yang ketiga, menyebut dengan rinci petitum gugatan. Lalu yang kedua itu yang dianggap ditarik sebagai tergugat rekovensi hanya terbatas penggugat konvensi. Supaya gugatan rekovensi memenuhi syarat formil, dalam gugatan mesti disebut dengan jelas subjek atau orang yang ditarik sebagai tergugat rekovensi. Lalu materi selanjutnya, gugatan rekovensi diajukan bersama-sama dengan jawaban. Syarat formil yang lain diatur dalam pasal 132B ayat 1 hir yang berbunyi, tergugat wajib mengajukan gugatan melawan bersama-sama dengan jawabannya baik dengan surat maupun dengan lisan. Tidak diajukan gugatan rekovensi bersama-sama dengan jawaban mengakibatkan rekovensi tidak memenuhi syarat formil yang mengakibatkan gugatan itu tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Kemudian materi selanjutnya, sistem pemeriksaan konvensi dan rekovensi. Sistem atau proses pemeriksaan penyelesaian gugatan konvensi dan rekovensi diatur dalam pasal 132B ayat 3 hir. Jika ketentuan ini dihubungkan dengan ayat 5, terdapat dua sistem penyelesaian yang dapat ditempuh oleh pengadilan negeri. Yang pertama, konvensi dan rekovensi diperiksa serta diputus sekaligus dalam satu putusan. Yang kedua, boleh dilakukan proses pemeriksaan secara terpisah. Pasal 132B ayat 3 hir selain mengatur tata cara pemeriksaan konvensi dan rekovensi secara serentak dan bersamaan, juga mengatur pengecualian, yaitu berupa sistem pemeriksaan dan penyelesaian secara terpisah. Dengan acuan penerapan diperiksa secara terpisah tetapi dijatuhkan dalam satu putusan. Yang kedua, diperiksa secara terpisah dan diputus dalam putusan yang berbeda. Selanjutnya materi dari bab 9 yaitu penyitaan. Yang pertama, pengertian penyitaan. Penyitaan ialah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada dalam keadaan penjagaan. Tindakan paksa penjagaan itu dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Barang yang ditempatkan dalam penjagaan tersebut berupa barang yang disengketakan, tetapi boleh juga barang yang akan dijadikan alat pembayaran atas pelunasan utang debitur atau tergugat. Ada beberapa esensi fundamental sebagai landasan penerapan penyitaan. Yang pertama, sita merupakan tindakan eksepsional. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, penyitaan memaksakan kebenaran gugatan. Yang kedua, penyitaan membenarkan putusan yang belum dijatuhkan. Lalu yang kedua, sita merupakan tindakan perampasan. Ditinjau dari segi nilai HAM, penyitaan tidak berbeda dengan perampasan harta kekayaan tergugat. Tetapi, meskipun hak itu bersifat universal, namun berdasarkan landasan eksepsional yang diberikan undang-undang kepada hakim, tindakan perampasan itu dijustifikasi sehukum acara, sehingga tindakan itu sah menurut hukum. Yang ketiga, penyitaan berdampak psikologis. Lalu materi selanjutnya, tujuan penyitaan. Tujuan utama penyitaan adalah agar barang harta kekayaan tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui jual beli atau penghibahan dan sebagainya. Tidak dibebani dengan sewa menyewa atau diagunkan kepada pihak ketiga. Apabila penyitaan telah diumumkan melalui pendaftaran pada buku register kantor yang berwenang, untuk itu sesuai dengan pasal 198 hir dan pasal 231 RBG, pada tindakan itu melekat ketentuan yang pertama, larangan pasal 199 hir dan pasal 2115 RBG. Melarang tergugat menjual, menghibahkan atau memindahkan barang itu dalam bentuk apapun kepada siapapun. Yang kedua, pelanggaran atas larangan itu menimbulkan dua sisi akibat hukum, yaitu yang pertama akibat hukum dari segi perdata. Perdata dan pasal 171 hir. Yang kedua, fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman,
penglihatan, dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan sesuai pada pasal 1907 KUH Perdata dan pasal 171 HIR. Lalu materi selanjutnya adalah alat bukti. Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur secara normatif dalam pasal 1886 KUH Perdata dan pasal 164 HIR. Yang pertama, alat bukti tertulis terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada akta autentik, yang kedua akta bawah tangan, dan yang ketiga akta pengakuan sepihak. Lalu yang kedua ada saksi. Syarat alat bukti saksi yang pertama, orang yang cakap, keterangan yang disampaikan di sidang pengadilan, lalu diperiksa satu persatu, mengucapkan sumpah, dan keterangan dua orang saksi sebagai alat bukti, keterangan berdasarkan alat dan sumber pengetahuan, dan saling persesuaian. Yang ketiga ada persangkaan, yang keempat pengakuan, lalu yang kelima ada sumpah. Lalu materi selanjutnya yaitu bab 11, putusan pengadilan dan upaya hukum. Yang pertama ada asas putusan. Asas tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBG, dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang meliputi yang pertama menuntut dasar alasan yang jelas dan rinci, yang kedua wajib mengadili seluruh bagian gugatan, yang ketiga tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan, yang keempat diucapkan di muka umum. Materi selanjutnya, formulasi putusan. Maksud formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan. Secara garis besar, formulasi putusan diatur dalam pasal 184 ayat 1 HIR atau pasal 195 RBG. Mengenai formulasi putusan tidak hanya diatur dalam pasal 184 ayat 1 HIR dan pasal 195 RBG, tetapi juga dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan sekarang dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Lalu materi selanjutnya ada putusan ditinjau dari berbagai segi. Yang pertama dari aspek kehadiran para pihak. Lalu yang kedua putusan ditinjau dari sifatnya, dan yang ketiga putusan ditinjau dari pada saat penjatuhannya. Lalu materi yang terakhir, putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Maksudnya, hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut dijalankan atau dilaksanakan terlebih dahulu. Lalu, materi selanjutnya bab 12 upaya hukum. Yang pertama ada banding. Apa itu banding? Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tingkat pertama. Yang kedua ada kasasi. Kasasi merupakan salah satu upaya hukum yang biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Para pihak yang dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Lalu yang berikutnya ada upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Upaya hukum peninjauan kembali merupakan suatu upaya agar putusan pengadilan baik dalam tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Ada beberapa alasan diajukannya pengajuan kembali. Yang pertama, apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan. Yang kedua, adanya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ada.
Yang ketiga, dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Yang ketiga, pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama. Yang kelima, mengenai suatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya. Dan yang terakhir, apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Materi selanjutnya bab 13 yaitu e-court dan e-litigation. E-court secara istilah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang berbasis secara online. Jadi biaya-biaya berkas-berkas, replik, duplik, kesimpulan, dan putusan secara online atau dikirimnya secara online. Dasar hukumnya yaitu tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung Indonesia atau Perma nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik, kemudian disempurnakan menjadi Perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau SK-KMA nomor 112-KMA-SK-7-2018 tentang pedoman tata kelola pengguna terdaftar sistem informasi pengadilan. Jadi ruang lingkup aplikasi e-court sebagai berikut, diantaranya pendaftaran perkara online, lalu yang kedua pembayaran panjar biaya online atau SKUM, yang ketiga dokumen persidangan, yang keempat pemanggilan elektronik, lalu materi selanjutnya ada persidangan secara elektronik atau e-litigasi. Lalu persidangan secara elektronik atau e-litigasi, persidangan secara elektronik menghendaki proses persidangan dilakukan secara lebih sederhana, cepat, dan biaya yang lebih ringan. Pihak penggugat atau pemohon akan diminta oleh ketua majelis untuk menyerahkan asli gugatan atau surat asli gugatan, surat asli kuasa yang telah diunggah di aplikasi e-court, dan asli surat persetujuan prinsipal. Lalu selanjutnya ada court calendar atau kalender peradilan yang digunakan sebagai pengingat ataupun jadwal agenda persidangan perkara tersebut. Selanjutnya ada replik dan duplik dalam sistem informasi pengadilan. Bentuk konkretnya ialah pelaksanaan sebagai agenda persidangan dapat dilakukan secara elektronik, yakni acara jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan. Selanjutnya, pemeriksaan saksi atau ahli melalui media komunikasi, audio visual. Kehadiran para pihak juga diperlukan saat pemeriksaan sidang saksi. Ketua majelis akan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi melalui ketua majelis. Lalu selanjutnya, salinan putusan elektronik. Ketua majelis mempunyai tanggung jawab untuk mengupload putusan tersebut pada data SIPP, kemudian panitera mencetak salinan putusan, lalu kemudian salinan putusan tersebut diupload ke e-court dan dikirim dalam bentuk PDF kepada para pihak yang berperkara. Lalu materi terakhir yaitu bab 14, praktik pembuatan dokumen-dokumen persidangan perdata. Mungkin saya bisa lihatkan kepada teman-teman di dalam buku seperti ini. Contohnya kota, di sini kota, tanggal, bulan, tahun. Di bawahnya kepada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri sesuai domisili, alamat, lalu perihal gugatan wan prestasi, lalu di bawahnya dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama advokat, kantor, lalu alamat yang beralamat di mana berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal. Lalu di bawahnya dalam hal ini bertindak kuasa hukum untuk atas nama kepentingan klien kami, yaitu klien yang akan dibela.
nama klien, yang beralamat di mana, lalu telah memilih kediaman hukum domisili, kantor kuasa tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini hendak mengajukan gugatan manifestasi terhadap, seperti yang saya jelaskan di materi pertama, penggugat adalah si A dan tergugat adalah si B. Nama yang digugat beralamat di titik-titik, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Lalu yang selanjutnya, surat gugatan perbuatan melawan hukum. Contohnya tidak jauh berbeda, seperti ini. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada nama kota, tanggal, bulan, tahun, terus kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri, di mana alamat gugatan halnya di sini yang membedakan hal gugatan perbuatan melawan hukum dengan hormat. Lalu di dalamnya berisi yang pertama nama, alamat itu tergugat, terus nama, alamat tergugat. Lalu selanjutnya ada surat jawaban, masih sama, di atas nama kota, tanggal, bulan, tahun, lalu kemudian di bawahnya kepada yang mulia Majelis Hakim Perkara nomor titik-titik, Pengadilan Negeri titik-titik, alamat titik-titik, dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini nama advokat pada kantor titik-titik yang beralamat titik-titik, dalam hal ini bertindak untuk atas nama sebagai tergugat. Lalu dalam rekovensi, hormat kami, di bawahnya kuasa hukum tergugat, nama advokat, lalu yang berisi dalam perkara nomornya berapa, penggugat 1, penggugat 2, ini antara, lalu melawan tergugat 1, 2, dan seterusnya. Lalu di bawahnya kota, tanggal, bulan, tahun, kepada yang mulia Majelis Hakim Perkara nomor yang diperkarakan, lalu Pengadilan Negeri, alamat dengan hormat, dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada daftar bukti penggugat, di atasnya kota, tanggal, di bawahnya kepada yang mulia Majelis Hakim Perkara nomor sekian, Pengadilan Negeri, alamat, lalu perihalnya bukti tertulis yang diajukan penggugat dalam perkara nomor titik-titik, dengan hormat perkenankanlah kami advokat yang berkantor pada titik-titik dengan ini mengajukan bukti tertulis sebagai bukti P1 akte pendirian PT Example nomor 25 tanggal 28 September 2006 dibuat oleh dan dihadapkan notaris titik-titik. Di dalam bukti penggugat yang isinya akte pendiri, surat keputusan kementerian, bukti P2, lalu bukti P3, kwitansi pembayaran, apapun itu, bukti P4, surat pernyataan yang menyatakan tergugat titik-titik, lalu bukti P5, pernyataan keputusan, yang keenam, surat keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, lalu yang bukti P7, surat pengangkatan jika ada atau sesuai dengan yang diperkarakan, bukti ke-8, tanda bukti lapor, lalu di bawahnya, maka berdasarkan bukti tertulis yang telah kami ajukan, berkenaan kiranya dijadikan bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Hormat kami, nama kantor hukum dalam kurung, di bawahnya selaku kuasa hukum penggugat, dan nama advokat. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Jika ada salah kata dan penyebutan, saya mohon maaf, kepada Tuhan saya mohon ampun. Jika teman-teman mau lihat bagaimana
proses pembuatan dokumen-dokumen persidangan bisa saya dilihat di buku. Saya pedomannya di Hukum Acara Perdata Indonesia dari Bapak Suherman, Heru Sugiono, dan Mutia Sakti. Sekian dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.